Di sini saya akan melakukan perhitungan portofolio dua saham. Yang pertama, menghitung return realisasinya. Yang kedua, menghitung return rata-rata. Yang ketiga, menghitung return relatif dengan menambahkan satu plus return. Di sini menggunakan N-nya adalah 1/3. Dan yang keempat, menghitung analisis risiko aset. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari perhitungan di atas.
dengan nilai resiko risk-free sebesar 4%. Selanjutnya, menghitung return portofolio dengan masing-masing bobot saham sebesar 50%. Dan yang terakhir, menghitung Sharpe ratio. Dan yang terakhir, untuk prestasi portofolionya, berdasarkan perhitungan di atas, bahwa penggabungan dua saham dalam satu portofolio dapat membantu menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko. Meskipun saham B memberikan return yang lebih tinggi, risikonya juga jauh lebih besar dibandingkan saham A. Dengan dibuatnya perbandingan portofolio dengan bobot 50%, risiko investasi menjadi lebih terdiversifikasi dan lebih stabil. Namun, secara keseluruhan, kinerja portofolio masih kurang optimal karena return yang diperoleh belum mampu melampaui tingkat risk-free yang sebesar 4%. Di sini saya akan menghitung perbandingan menggunakan tiga saham. Yang pertama, menghitung return. Untuk menghitung return menggunakan rumus harga tahun 1 dibagi dengan harga tahun 0 dikurang 1. Yang kedua, menghitung return rata-rata dan menggunakan formula average. Ketiga, menghitung return annual dengan rumus 1 ditambah return rata-rata dipangkat 4 dikurang 1. Keempat, menghitung nilai varian menggunakan formula VAR. Kelima, menghitung standar deviasi menggunakan formula SKRT. Keenam, menghitung nilai standar deviasi annual dengan rumus standar deviasi dikali 4 dipangkat 0,5. Ketujuh, menghitung nilai korelasi AB, AC, dan BC. Dan yang terakhir, menghitung nilai kovarian AB, AC, dan BC. Dapat kita ketahui jika saham yang ideal adalah saham A karena memiliki return yang lebih tinggi namun risiko yang lebih rendah. Selanjutnya ada di saham B dan yang terakhir paling rendah ada di saham C. Selanjutnya menghitung bobot ketiga saham. Dengan saham ideal adalah saham A, maka di sini kita akan memasukkan nilai bobot paling tinggi berada pada saham A, yaitu 45%, saham B 30%, dan saham C 25%. Yang selanjutnya membuat matriks.
Dan yang ketiga, memasukkan nilai varian ke dalam matriks. Dan yang keempat, memasukkan kembali nilai bobot seperti di atas. Selanjutnya kita akan menghitung. Yang pertama, menghitung varian Porto. Selanjutnya, menghitung nilai standar deviasi Porto. Dan menghitung standar deviasi anual Porto. Dan yang terakhir, menghitung return tetap. Dari perhitungan ini dapat kita ketahui nilai varian portonya sebesar 0,0004 dengan standar deviasi porto sebesar 0,0911 dan standar deviasi anual porto atau resikonya sebesar 0,038 dan return tetapnya sebesar 13%. Membuat kombinasi portofolio dengan 5 skenario. Untuk skenario yang pertama dengan bobot maka ini adalah bentuk dari grafik efisien frontier kombinasi 3 saham dengan 5 skenario. Selanjutnya saya akan menghitung portofolio optimal dari ketiga saham. Yang pertama, memasukkan nilai return dari masing-masing saham. Dan diketahui risk-free-nya adalah 0,01 atau 4% per tahun dan return market sebesar 0,1. Yang pertama, kita akan menghitung excess return dengan rumus return dikurang dengan risk-free. Expected return rata-rata. Dengan formula average dan menggunakan nilai return yang di atas.
kita dapat mengetahui nilai beta dari masing-masing saham. Saham A yaitu 1,2, saham B 0,8, dan saham C 1. Dan yang ketiga kita akan menghitung excess return rata-rata dengan rumus expected return dikurang dengan risk free dibagi dengan beta. Yang keempat, kita akan menghitung standar deviasi. Dengan rumus formula STDEV dan masukkan return saham yang di atas. Selanjutnya kita akan masukkan nilai varian dengan rumus nilai standar deviasi dipangkatkan 2. Masukkan nilai standar deviasi excess return dengan rumus formula STDEV dan memasukkan nilai keseluruhan excess return. Terakhir, kita akan menghitung varian excess dengan mempangkatkan 2 nilai dari STDEV excess return-nya. Menghitung nilai A, B, C, Z, W, sum of, dan cut off tertinggi. Yang pertama, menghitung nilai A dengan rumus expected return rata-rata dikurangi risk free dikali beta dan dibagi varian excess. Nilai B dengan rumus yang ketiga, menghitung nilai C dengan rumus varian excess dikali nilai A dibagi 1 ditambah varian excess dikali nilai B. Sebelum menghitung nilai Z, kita harus menghitung nilai cut-off tertinggi terlebih dahulu dengan rumus max dan nilai C. Menghitung nilai Z dengan rumus beta dibagi varian excess dikali dengan excess return rata-rata dikurang risk free lalu dibagi dengan beta dan dikurangi dengan cut-off tertinggi. Sebelum menghitung nilai W, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari sum of. Dengan rumus formula sum dan masukkan nilai Z. Terakhir, kita akan menghitung nilai W dengan rumus nilai Z. Dan inilah hasil perhitungan dari portofolio optimal 3 saham. Dan yang terakhir, menghitung evaluasi kinerja portofolio menggunakan indeks Sharpe, indeks Traynor, dan indeks Jensen. Yang pertama, menghitung indeks Sharpe dengan rumus
expected return rata-rata dikurang risk free dibagi standar deviasi. Yang kedua, menghitung indeks trainor dengan rumus expected return rata-rata dikurang risk free dibagi beta. Dan yang terakhir, indeks Jensen dengan rumus expected return rata-rata dikurang risk free ditambah nilai market dikurang risk free dikali beta. Dan inilah evaluasi kinerja portofolio dari masing-masing saham. Indeks SART saham A sebesar 71%, saham B 73%, saham C 97%. Indeks trainor saham A 2%, saham B 4%, dan saham C 2%. Dan indeks Jensen saham H minus 8%, saham B 3%, dan saham C 2%. Dari evaluasi kinerja portofolio ini dapat kita ketahui saham yang nilainya stabil dan lebih besar yaitu saham B. Maka keputusan manajerial investasi berdasarkan hasil analisis di atas, portofolio optimal dibentuk dari saham A, B, dan C. Dengan bobot masing-masing saham 45%, 30%, dan 20%. Nah, saham A menjadi pilihan utama karena paling efisien dalam menghasilkan return terhadap risiko. Sedangkan saham B memiliki kinerja terbaik terhadap risiko sistematis. Dan saham C membantu menurunkan risiko portofolio. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa diverifikasi mampu menciptakan keseimbangan antara return dan risiko investasi. Pada grafik efisien frontier, terlihat bahwa semakin tinggi return yang diharapkan, maka risiko portofolio juga semakin besar. Portofolio yang berada pada garis efisien frontier dianggap paling optimal karena memberikan return maksimal pada tingkat risiko tertentu. Dan dari evaluasi kinerja, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa saham B memiliki nilai indeks trainor tertinggi, yang berarti saham ini paling baik dalam menghasilkan return terhadap risiko sistematis atau beta. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa saham B cukup efisien untuk dimasukkan ke dalam portofolio karena mampu memberikan pengembalian yang baik dengan tingkat risiko yang paling relatif. Namun, berdasarkan indeks SART, kinerja saham B masih berada di bawah saham A karena total risiko yang dimiliki masih lebih besar.